warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di YouTube channel Info Diponegoro dalam series di Diponegoro Podcast. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Telah hadir bersama kita salah satu siswa SMA Diponegoro. Oke, perkenalkan nama saya Wildan Bauzi. Kebetulan di sini saya sebagai ketua OSIS di SMA Diponegoro. Mas Wildan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Wildan kelas berapa sih dan jurusan apa? Saya sudah kelas 12. Kebetulan jurusannya itu di IPA. IPA kan terkenal sulit nih. Apa aja pelajaran yang ada di jurusan IPA? Ya, betul sekali sih. IPA itu dibilang sangat rumit sekali. Untuk pelajaran yang ada di IPA yaitu kimia, fisika, biologi, dan juga mata pelajaran yang seperti biasa juga. Kalau boleh tahu, pembelajaran apa yang Mas Wildan suka? Mata pelajaran yang saya suka yaitu ada di Bahasa Indonesia, Biologi, Penjaskes gitu. Kalau tentang olahraga, materi apa yang Mas Wildan suka? Kebetulan saat olahraga itu di materi Penjaskes itu kan ada bola besar ya. Nah, tentunya di lapangan itu pasti sepak bola yang saya suka. Kan kita sudah tanya tentang pembelajaran yang disuka. Sekarang yang ada disuka nih apa? Waduh, parah ini. Nah, untuk pelajaran yang tidak saya sukai itu ada di kimia sama fisika. MTK pun juga karena dibilang bukan tidak suka sebenarnya, suka. Cuma wis kadung terlanjur tidak terlalu mengerti di pelajaran itu gitu. Jadi sedikit tidak suka gitu. Gurunya siapa? Aduh, untuk fisika itu ada Bu Vida, MTK juga Bu Vida. Kalau kimia ada Bu Vivi. Siswa kayak gini nih yang harus ditambah ya Bu. Aktivitas kesehariannya Mas Wildan itu di sekolah itu apa? Aktivitas harian kalau di sekolah ya belajar tentunya sih. Namanya juga sekolah kan pasti belajar. Dan di sekolah kan juga sebagai ketua OSIS nih. Ya kadang mengobservasi teman-teman juga gimana gitu kalau di sekolah. Kan kita membicarakan kelas, bagaimana teman-teman Mas Wildan di kelas. Kalau bicara soal teman-teman nih tentunya karena sudah kumpul setiap hari ya. Apalagi teman kelas pasti kan sudah setiap hari, kadang meskipun di rumah juga kumpul. Teman-teman ya gitu asik, humble banget anak-anak itu. Boleh ceritakan nggak sedikit saja? Boleh. Ada teman-teman saya ya. Ada berapa orang? 6 orang. Itu yang paling bikin gaduh di kelas itu. Karena ya gitu anaknya humoris gitu banget. Ceritakan. Ceritanya ya kadang di kelas itu bikin gaduh gitu saat pelajaran gitu. Seharusnya yang fokus di pelajaran, di penerangan guru, malah ngomong sendiri, malah jahilin temannya. Ada gak yang bikin Mas Wildan kesel sama temennya? Kalau dibilang kesel sih ada. Yang bikin kesel itu ya laki cowok sih sebenarnya. Kok laki cowok sih? Cowok cewek maksudnya. Terutama yang cewek yang bikin kesel karena apa? Karena saat penerangan materi gitu ya, meskipun nggak penerangan materi gitu, ada yang cowok ngomong sedikit aja langsung disaut sudah wes salah itu wes. Gimana responnya ketua kelas? Respon ketua kelas ya namanya wes kadung ya namanya wes terlanjur sefrekuensi ya, jadi ya gitu tambah rame adanya, tapi kadang ya selalu tentrem, selalu nyaman, selalu mengikuti pelajaran dengan nyaman, baik gitu. Oke, kita lanjut ke aktivitas kesehariannya Mas Wildan di luar sekolah. Aktivitas di luar sekolah karena saya suka bela diri ya. Pastinya di rumah tuh olahraga, latihan bela diri. Kadang ya latihan sholawatan juga, hadroh di rumah gitu. Tujuannya Mas Wildan ikut silat? Tujuan ikut silat ya untuk melindungi diri sendiri sih terutama. Dan juga ada untuk orang-orang di sekitar kita dan juga orang yang disayangi oleh kita, terutama orang tua. Susah gak sih ikut silat itu? Dibilang susah, ya namanya belajar semua susah sih. Tapi ada enaknya juga, karena kan proses tidak mengkhianati hasil. Pasti nanti kalau emang bersungguh-sungguh, pasti mendapatkan gitu. Saya boleh daftar berarti ya? Boleh banget dong. Kalau sholawatan, Mas Wildan itu suka dari kecil atau
baru-baru kali ini? Kalau sholawatan suka dari kecil, tapi kalau di desa saya itu kan baru buka, paling dapat 3 bulanan, jadi baru ikut saya. Oke, kita lanjut di pembahasan sekolah. Kita flashback sedikit nih. Awal Mas Wildan masuk SMA di Ponorogo itu gimana? Awal masuk di SMA Diponegoro itu pasti daring, pasti sudah. Karena kelas 9 itu sudah masuk COVID-19 itu. Jadi daftar di SMA Diponegoro itu sudah COVID. MPLS pun daring waktu itu. Pembelajaran juga daring pasti. Daring ini Mas Wildan kesulitan atau? Kalau masalah pembelajaran daring dibilang kesulitan, pasti kesulitan karena kurangnya pemantapan, kurangnya penguatan dari guru mapelnya, materinya kurang gitu. Karena kan langsung mengerjakan tugas kadang gitu. Kan Mas Wildan di sini sebagai ketua OSIS nih. Awal jadi ketua OSIS itu Mas Wildan dari diri sendiri atau dorongan dari orang lain? Kebetulan untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS itu keinginan diri sendiri. Tapi rasa takut ada. Tapi dikuatkan oleh teman-teman, dikuatkan oleh orang lain juga, terutama wali kelas waktu itu. Jadi memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Agar nanti waktu kita sudah lulus sekolah dapat pembekalan bagaimana saat berorganisasi di sekolah maupun di luar sekolah, bermasyarakat gitu. Ceritakan dong kepada sobat di podcast gimana awal menjadi ketua OSIS. Penasaran ya? Gini, waktu awal menjabat jadi ketua OSIS itu ya rasa tidak tahu itu ada. Karena tidak mempunyai materi, tidak mempunyai bekal. Sebenarnya kan menjabat ketua OSIS ini kan 1 tahun. Tetapi karena kemarin ada kendala COVID, jadi setengah tahunnya gitu. Susah gak sih menjadi ketua OSIS? Dibilang susah itu ya gak susah sebenarnya. Karena kalau di sekolah kan semuanya itu belajar. Intinya ya itu usaha, belajar, sabar gitu. Dalam OSIS kan pasti ada kegiatan. Kegiatan apa aja yang Mas Wildan pernah lakukan? Kegiatan yang pernah saya lakukan itu saya mengambil di momentum-momentum tertentu saja, seperti kajian Maulid Nabi, Pondok Ramadan, 17 Agustus, peringatan Hari Kartini, MPLS juga dilakukan karena MPLS juga kegiatan wajib sekolah. Dalam kegiatan kan pasti ada kendala. Boleh tahu apa saja kendala saat melakukan kegiatan? Kendala banyak sih, kalau di setiap kegiatan tuh banyak sekali. Tapi tidak lupa saya untuk berkonsultasi kepada pembina OSIS yaitu Bang Rega, gimana cara mengantisipasi kendala itu, cara mengatasi kendala itu, dan terutama untuk mengatasi ya itu kita briefing dulu sebelum kegiatan, di awal kegiatan kita evaluasi, di pertengahan kegiatan kita evaluasi, terutama di akhir kegiatan pasti ada evaluasi. Keseharian anggota OSIS itu apa? Kalau keseharian anggota OSIS di sekolah itu karena kan ada penyambutan siswa baru datang sekolah itu pagi-pagi itu kan, mencatat itu pelanggaran seragam, pelanggaran telat masuk jam masuknya. Kan Mas Wildan sudah kelas 12, pasti masa menjadi ketua OSIS itu tidak lama lagi. Kesan selama menjadi ketua OSIS itu apa? Kesan saya selama menjadi ketua OSIS ya di dalam organisasi OSIS ini pasti sangat seru sekali, sangat melatih kekompakan, juga melatih semangat, terus berusaha, terus pokok di organisasi OSIS ini ada semuanya, bisa dibilang ada semuanya gitu, tentang bersosial juga. Nah, tadi kan sudah kesan pesan sebagai ketua OSIS. Sekarang pesan Mas Wildan kepada kelas 12 atau sangkatan, terutama kelas 12 IPA yang sebentar lagi akan lulus. Pesan saya kepada teman-teman seangkatan, jangan melupakan teman seperjuangannya. Karena kan kita kelas 10 kita bareng, kelas 11 juga bareng, kelas 12 kita juga bareng. Kalau kita sudah lulus tidak mungkin toh kita bertemu setiap saat. Nah,
Pesan saya, jangan mudah menyerah, tetaplah berusaha, jangan mencoreng nama baik sekolah, tetap menjaga meskipun kita sudah lulus dari sekolah di Ponorogo ini, kita harus menjaga alma mater di Ponorogo, jangan melupakan jasa Bapak dan Ibu guru. Kita harus tetap ingat kepada sekolah kita yang tercinta yaitu di Ponorogo. Dengerin nih kelas 12 apa pesan dari Mas Wildan tadi. Semoga pesan Mas Wildan ini dapat bermanfaat kepada teman seangkatan kelas 12, terutama kelas 12 IPA. Terima kasih Mas Wildan atas waktunya. Semoga pesan-pesan, semua pesan yang Mas Wildan sampaikan kepada calon ketua OSIS selanjutnya dan kelas 12 bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum kita closing, saya akan menampilkan beberapa gambar dan Mas Wildan akan memberikan opini tentang gambar yang telah ditampilkan. Oke Mas Wildan? Oke, siap. Oke, kita mulai. Pendidikan. Menurut saya pendidikan itu sangat penting sekali karena kita berkaca dulu kepada rakyat pribumi dulu yang kurangnya pendidikan akan mudah sekali untuk dibodohi, akan mudah sekali untuk dibohongi. Jadi pendidikan untuk generasi muda, untuk generasi bangsa itu harus diberikan. Jadi sangat wajib sekali. Itu menurut saya. Oke, kita lanjut ya. Guru. Oke. Guru ini jangan sampai dilupakan. Itu pendapat saya. Karena apa? Karena kita tanpa guru tidak tahu apa itu ilmu. Benar gak? Ya benar. Jadi jangan sampai melupakan guru karena kita mendapat ilmu itu dari guru, entah itu guru ngaji, entah itu guru sekolah. Intinya jangan sampai melupakan jasa yang sudah diberikan oleh guru. Lanjut ya. Teman sekelas, wah ini sangat penting sekali sih. Menurut saya teman sekelas itu sangat penting karena apa? Karena dari awal masuk kita sekolah sudah bersama teman. Sudah teman seperjuangan lah anggapannya. Jadi jangan sampai dilupakan, jangan sampai sombong terhadap teman. Karena apa? Kita juga butuh pertolongan itu juga terhadap teman itu kita butuh pertolongan teman juga. Kita tidak boleh iri ya. Tidak boleh sombong gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau wali kelas menurut saya itu sangat penting karena di kelas wali kelas kan sangat aktifnya itu di kelas kalau wali kelas ya. Sebagai pembimbing, sebagai apa ya? Orang tua di kelas lah anggapannya gitu. Orang tua. Nah, orang tua. Pendapat saya terhadap orang tua ini jangan sampai kita melukai hati orang tua. Pendapat saya terhadap orang tua ini jangan sampai kita melukai hati orang tua karena kita dari kecil, dari dalam kandungan itu kita sudah bersama orang tua yang merawat kita kecil sampai besar hingga saat ini juga orang tua. Kita tidak bisa membalas apa yang sudah orang tua berikan. Oke, demikian tadi kita sudah mengobrol banyak bersama Ketua OSIS. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya Nabila Rini Hidayati, pamit undur diri dan tunggu episode selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.